Sangat besar ketakutan. Gimana Bang? Alhamdulillah saya tadi sudah ketemu dengan Pak Kanit. Pak Kanit juga menjabarkan bahwa proses tetap jalan dan juga dia lagi proses mencari daripada terlapor untuk segera dibawa paksa atau dibawa untuk diperiksa ya sesuai dengan KUHP. Jadi saya cuma minta mohon proses ini berjalan dan dia juga bilang prosesnya tetap berjalan sebagaimana proses hukum, jadi tidak ada yang diperlakukan istimewa. Jadi tetap proses berjalan dan memang karena sudah dipanggil 2 kali, nanti lebih lanjut itu menjadi kewenangan penyidik ya. Saya tidak akan menanyakan tentang teknis dan sebagainya. Yang jelas kami sebagai kuasa hukum pencari keadilan mohon untuk dapat diberikan keadilan kepada pelapor dan korban. Itu yang saya harapkan dan alhamdulillah mendapatkan tanggapan yang luar biasa oleh Pak Kanit bahwa itu tetap akan diproses sebagaimana proses hukum yang berjalan. Seperti itu. Kapan mau mulai bakal di? Ya itu tanya penyidik karena bukan saya yang melakukan pemanggilan dan sebagainya. Cuma saya bilang sampai di mana prosesnya, proses karena memang dipanggil 2 kali tidak hadir. Langkah selanjutnya adalah memanggil dengan upaya paksa atau dalam menurut KUHP itu dibawa ke Polres untuk dimintain keterangan sebagai saksi. Seperti itu prosesnya. Bang, terkait Nindi yang katanya keluar dijamin oleh beberapa, Saya tidak bisa masuk hal-hal yang saya tidak tahu. Saya coba ditanyakan sama yang bersangkutan ada apa. Yang jelas kami tidak bisa menjawab pertanyaan yang nggak ada kaitannya dengan proses hukum yang saat ini. Yang jelas saya tadi sudah ketemu, alhamdulillah Pak Kanit juga menjelaskan bahwa ya dia lagi proses untuk membawa dan itu teknis ya. Saya tidak akan menanyakan teknis bagaimana penyidik untuk membawa seseorang. Itu saya tidak bisa masuk ke sana karena itu adalah kewenangan penuh dari kepolisian. Teknisnya kapan dan sebagainya kami tidak akan bertanya dan tidak boleh bertanya karena itu menjadi rahasia mereka, rahasia penyidik semua. Bang, sejauh ini pihak ini sudah ada komunikasi kah dari laporan tahun lalu sampai sekarang gitu ke pihak abang gitu? Laporan maksudnya kan pernah didatengin disuruh mencabut laporan tapi Rini tidak mau mencabut karena suami saya tidak akan pernah berubah. Suami saya sudah beda, suami saya dalam bahasanya dia waktu disampaikan itu dalam keadaan sudah error. Jadi Sulaiman itu bukan Sulaiman dulu, sekarang error bawa mobil udah kadang salah jalan ya. Jadi dan kadang sakit belakangnya itu masih ada. Berarti masih banyak, maksudnya dampak dari kasus dugaan penyekapan ini traumanya masih besar Bang? Masih sampai sekarang dia kalau bawa mobil kadang masih ketakutan lihat-lihat belakang. Maksudnya dia suka bilang masih suka pikiran kasus kejadian itu kah? Masih. Atau pikiran ini Masih. seperti apa? Masih ada dan videonya ada sama saya, dia menyampaikan sesuatu tadi. berarti ketakutannya sangat-sangat besar ya Bang? Sangat besar ketakutan. Bang, naikkan dong ke atas lo. Atasan dikit bang. Bang, naikkan atasan dikit bang. Pesan dikit Bang.
yang bersangkutan ya. Jadi kalau dibilang bahwa tidak ada penuntutan, keluarga, istri, Sulaiman semua minta proses ini tetap diproses dan ditindaklanjuti, dan saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Saya pikir itu yang terpenting. Kami percayakan sepenuhnya kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Bang, selama tahun ini Sulaiman sempat menerima teror nggak sih Bang dari diduga pihak Nindi ya atau seperti Saya sepertinya, tapi saya tidak pernah bertanya. Yang jelas saya pernah hari Jumat, saya tanggalnya lupa, saya menemuin Pak RT. Karena saat selain itu yang didatangi sama orang yang tidak saya dikenal? tidak tanya lagi. Oh, gitu. Dan jelas kalau hal-hal gitu nanti saya coba akan tanya kembali. Yang jelas saya mohon dan saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Proses lebih lanjut, teknis dan sebagainya, kami sebagai pengacara tidak bisa masuk untuk mencampuri proses teknis-teknis untuk memeriksa dan sebagainya. Bang, ada pendampingan secara psikologis terhadap korban karena kan indikasinya kan trauma ya Bang ya, untuk kemana-mana pun Ya ketakutan. sebetulnya itu perlu dilakukan nanti lebih lanjut. Yang jelas sekarang dia bekerja itu kadang sudah nggak bisa bawa mobil ya, karena kadang kalau harus ke kota A malah ke kota B, dan itu disampaikan oleh istrinya, bahkan juga lupa sama anaknya kadang, karena yang dampak pemukulannya di belakang, dipukul di belakangnya, dan itu ada saksinya. Siapa yang memukul ada saksinya. Masih ini intens untuk berobat Bang? Oh, saya nggak nanya kalau berobat. Yang jelas visumnya itu ada 2 visum dan semua ada di penyidik. Kalau orang tanya apa yang terjadi, tanya ke penyidik. Ya, karena tidak mungkin penyidik melakukan proses hukum kalau tidak ada visum. Jadi kalau ditanyakan visum kepada saya nggak punya visum, karena yang punya visum penyidik. Siap ya. Oke, ya, Terima kasih, makasih ya. Bang.